Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Dan pada video kali ini kita akan melihat contoh soal untuk menghitung besarnya intensitas medan listrik pada suatu titik sembarang yang disebabkan oleh konduktor yang memiliki nilai potensial tertentu. Ketidakadaan unsur simetri pada kasus ini menyebabkan perhitungan secara langsung menggunakan hukum Maxwell menjadi sulit. Dengan bantuan metode numerik MOM, maka kita bisa mendapatkan nilai intensitas medan listrik dengan mudah. Oke, mari kita konsentrasi dan selamat menyaksikan video berikut ini. Berikut ini saya tampilkan terlebih dahulu langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat kita akan memecahkan persoalan dengan MOM. Dan ini adalah contoh soalnya di mana kita ingin menghitung besarnya intensitas medan listrik di titik sembarang P yang disebabkan oleh konduktor berbentuk silinder tipis yang radiusnya A dan panjangnya L dan memiliki potensial sebesar 1 volt. Di sini akan saya gambarkan si konduktor tipisnya dengan radius L dan panjangnya dari minus L per 2 sampai L per 2 dan potensial pada konduktor ini adalah 1 volt. Dan titik pengamatan adalah titik P di mana titik sembarang, di mana kalau kita lihat titik P ini tidak terletak di tengah-tengah dari konduktor sehingga jika kita ingin menghitung dengan menggunakan hukum Maxwell secara langsung, kita akan mengalami kesulitan. Oke, sekarang kita lihat langkah pertama, di mana langkah pertama adalah lakukan segmentasi dan kita usahakan tiap segmen besarnya sama. Di sini, segmentasi yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana tiap segmen panjangnya adalah saya beri notasi delta L1, delta L2, delta L3, dan selanjutnya. Di mana sebaiknya delta L1 sama dengan delta L2 dan selanjutnya. Kemudian kita lihat ke langkah kedua, di mana kita asumsikan bahwa pada tiap segmen, muatannya terkonsentrasi di titik pusat segmen. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalkan kita memiliki sebuah segmen, di mana pada dasarnya kita mengetahui bahwa muatan itu tersebar secara merata pada selimut tabung. Tapi karena kita asumsikan dia itu terkonsentrasi di pusat, maka kita anggap muatan total ada di tengah-tengah tabung, atau kalau kita lihat dari penambang tabung ada di tengah-tengah sini. Dengan kata lain, maka untuk segmen 1, muatan totalnya adalah Q1, Q2, dan untuk segmen berikutnya dapat kita lihat muatan totalnya ada di tengah-tengah tabung seperti yang tampak pada slide. Langkah ketiga, kita hitung besarnya potensial di sebuah segmen, di mana potensial itu rumusnya adalah seperti kita lihat pada slide, yaitu 1 dibagi 4V epsilon 0 dikalikan dengan sigma I yang bergerak dari 1 sampai N dari QI dibagi RI. Mari kita perhatikan segmen pertama. Dari sini kita tahu bahwa potensial di segmen pertama adalah 1, yaitu besarnya adalah 1/4V epsilon 0 dikalikan dengan Q1 dibagi dengan titik pengamatan dari segmen pertama adalah titik pusatnya yaitu R1 dikurangi R1 ditambah Q2 dibagi dengan jarak antara muatan Q2 dengan titik pengamatan di segmen 1 berarti adalah R1 kurangi R2 ditambah potensial disebabkan karena muatan yang ada di segmen 3 yaitu Q3 dibagi dengan jarak antara muatan dengan titik pusat segmen 1 berarti adalah R1 dikurangi R3 dan selanjutnya. Sekarang kita lihat pada dasarnya Q1 adalah rho S1 dikalikan dengan delta S1 di mana delta S1 ini adalah luas dari selimut tabung, berarti adalah 2V dikalikan A, dikalikan dengan panjang dari segmen 1, yaitu delta L1. Dengan cara yang sama, kita lakukan juga untuk Q2, Q3, dan selanjutnya, sehingga akan kita dapatkan bahwa potensial di segmen pertama, yaitu 1, sama dengan 1/4V epsilon 0 dikalikan dengan Q1 kita ganti seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, karena jarak R1, R2, dan selanjutnya itu terlihat pada suhu X, maka kita ganti dengan X1 kurang X1. Untuk
Q2 kita ganti besarnya potensial dengan rho S2 dikalikan dengan luas dari selimut tabung yaitu 2VA dikalikan dengan delta L2 dibagi dengan jarak antara Q2 dengan titik pusat segmen 1, berarti kita tuliskan sebagai X1 kurangi X2. Dan kita lakukan untuk hal yang sama untuk muatan Q3, Q4, Q5 sehingga kita dapatkan persamaan lengkap sebagai berikut untuk segmen pertama. Hal yang sama kita lakukan untuk segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima sehingga akan kita dapatkan gambar-gambar atau persamaan seperti yang kita lihat pada slide. Dari persamaan ini, kita buat bentuk matriknya untuk mencari besarnya rho S1, rho S2, rho S3, rho S4, dan rho S5, sehingga akan kita dapatkan bentuk matriks sebagai berikut. Nah, sekarang, mari kita perhatikan bagian yang saya beri tanda ini, di mana bagian ini akan menghasilkan nilai tak hingga karena di sini ada pembagi dengan 0. Untuk itu kita harus melakukan koreksi, di mana sekarang mari kita lihat, di awal pengerjaan dengan MOM, kita asumsikan bahwa semua muatan yang terdistribusi pada kulit tabung, kita anggap semuanya terkumpul pada tengah-tengah tabung, berupa sebuah muatan titik. Nah, sekarang asumsi itu kita kembalikan ke keadaan yang sebenarnya, di mana jika kita lihat, jika kita memiliki segmen dengan panjang segmen delta L dan radius dari segmen adalah A, dan sekarang asumsinya kita kembalikan dengan kata lain bahwa pada selimut tabung terdapat muatan yang terdistribusi secara merata sebesar rho S, dan sekarang kita ingin menghitung berapa besarnya potensial di tengah-tengah tabung, di titik yang berwarna merah ini, yang disebabkan oleh muatan rho S ini. Kita menggunakan persamaan bahwa V sama dengan Q dibagi 4V epsilon 0 dikalikan R, di mana untuk muatan yang terdistribusi secara luas, maka persamaan untuk menghitung V dapat kita lihat seperti pada slide. Di sini, kita masukkan bahwa DS pada dasarnya adalah luas tabung sehingga DS kita nyatakan dengan AdV dx. Sedangkan R di sini adalah jarak dari titik pusat tabung ke sembarang titik yang ada pada selimut tabung, misalkan titik garis yang saya tampakkan pada slide, di mana R bisa dinyatakan dengan akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti ini adalah integral terhadap V dan terhadap X, di mana V itu bergerak dari 0 sampai 360 derajat, sedangkan X bergerak dari minus delta L per 2 sampai delta L per 2. Dengan menghitung integral ini akan kita dapatkan bahwa besarnya potensial di titik tengah suatu segmen yang disebabkan oleh muatan yang berada pada segmen itu sendiri besarnya adalah rho S dikalikan A dibagi epsilon 0 dikalikan ln delta L per A. Nah, sekarang kita akan melihat berarti bagian dengan pembagi 0 harus kita ganti seperti yang tampak pada gambar. Begitu pula dengan persamaan pada segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dari sini kita membuat matrik yang baru, di mana dari matrik ini sudah tidak ada lagi unsur-unsur pembagi dengan 0, sehingga bisa kita dapatkan nilai distribusi muatan dari segmen pertama sampai segmen kelima. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang kita cari adalah berapa besarnya intensitas medan listrik di titik P. Sedangkan data yang baru kita punya hanyalah distribusi muatan di setiap segmen. Sekarang, harus kita ingat bahwa muatan total di tiap segmen pada dasarnya adalah distribusi muatan dikalikan dengan luas dari kulit tabung pada setiap segmen. Setelah kita menghitung besarnya muatan total pada tiap segmen, maka kita bisa menghitung besarnya intensitas medan listrik di titik P dengan mengasumsikan bahwa muatan-muatan terletak pada tiap segmen itu merupakan kumpulan dari muatan titik Q1, Q2, Q3, Q4, sampai Q5. Sehingga dari sini
kita bisa menghitung besarnya intensitas medan listrik di titik P. Dari video tadi, kita telah melihat cara menghitung intensitas medan listrik di suatu titik sembarang dengan terlebih dahulu mencari nilai dari distribusi muatan pada konduktor. Nah, langkah yang penting pada saat kita memecahkan persoalan dengan menggunakan metode numerik adalah melakukan segmentasi sekecil mungkin. Namun demikian, untuk memudahkan perhitungan, di contoh soal kali ini saya hanya melibatkan sedikit segmen. Meskipun demikian, saya harap esensi dari video ini yaitu membuat matrik untuk mencari nilai distribusi muatan dapat dipahami. Oke, di video selanjutnya kita akan melihat contoh soal untuk menghitung besarnya kapasitansi dengan menggunakan MOM. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.